Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Berharap pagi hari ini kita semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, diberkati sehat, puji Tuhan. Dan kembali pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Allah dan membawa kita lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Allah berbicara tentang tumbuh dewasa. Tuhan rindu setiap kita, anak-anaknya, setiap kita gereja Tuhan terus bertumbuh dewasa, bukan hanya anak-anak, tetapi terus tumbuh dewasa. Mengapa? Karena dalam pertumbuhan kedewasaan kerohanian kita sanggup menyerap, kita sanggup menerima semua kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, mengubah seluruh hidup kita. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, inilah titik awal dari kehidupan rohani kita yang sebenarnya, seharusnya waktu kita mulai mengenal Kristus, kita mau membuang semua kejahatan, kemunafikan, kedengkian, fitnah, semua yang jahat kita buang. Inilah titik awal dari kehidupan rohani kita, digambarkan oleh Petrus seperti bayi yang baru lahir. Waktu Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan memperoleh keselamatan. Jadi saudara, setiap kekristenan kita, waktu kita mengenal Kristus, Tuhan rindu setiap kita harus mengalami kelahiran baru. Waktu Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, Nikodemus berkata begini, kalau kami yang sudah putih rambut, apakah kami harus masuk ke dalam rahim ibu kembali? Tidak, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani, dilahirkan kembali. Saudara, perhatikan baik-baik. Titik awal waktu kita mengenal Kristus, biarlah kondisi kita seperti bayi yang baru lahir. Semua yang jahat, pakaian kita yang lama, kita mau tanggalkan. Lahirlah manusia baru, bayi yang baru lahir. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara, makanan yang dibutuhkan dari seorang bayi yang baru lahir adalah air susu yang murni, yang rohani. Firman Allah katakan itu baik untuk pertumbuhan. Jadi, waktu kita mengenal Kristus, yang harus kita makan adalah hal-hal yang rohani.
susu yang murni. Hati-hati waktu kita minum susu yang murni, karena kalau tidak murni itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Petrus katakan harus minum susu yang murni. Apakah itu? Sesuatu yang rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai waktu kita mendengar kebenaran firman Allah, ternyata kebenaran firman Allah itu tidak murni, dan itu akan mengganggu pertumbuhan rohani kita. Waspadalah dan berjagalah, berhati-hati waktu mendengar firman Allah. Apakah firman Allah itu benar atau tidak? Sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak? Apakah masih sesuai dengan kebenaran firman Allah yang sudah kita baca selama ini? Apakah sudah menyimpang? Hati-hati, itu akan mempengaruhi pertumbuhan kehidupan kerohanian kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat sama-sama. Tadi berbicara tentang bayi yang baru lahir, itulah titik awal kita mengiring dan percaya kepada Tuhan. Cirinya, bayi yang baru lahir, yang pertama, selalu ingin air susu yang murni. Cirinya, selalu ingin air susu murni. Selalu rindu mendengarkan kebenaran firman Allah. Hati-hati, ada banyak di luar pengajaran firman Allah yang palsu. Ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Hati-hati, jangan sampai itu mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Benar, yang harus kita konsumsi yaitu air susu yang murni, kebenaran firman Allah yang mutlak, yang benar, tidak menyimpang. Yang kedua, di dalam Ibrani pasal yang kelima, Ibrani pasalnya yang kelima, ayat 11 sampai 14, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kami masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, ciri yang kedua, sulit menerima penjelasan kebenaran firman Allah karena lamban untuk mendengar. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Itulah ciri daripada seorang anak, sulit untuk mendengar. Tadi yang pertama membutuhkan air susu. Yang kedua, ternyata kalau hanya memerlukan air susu, dia sulit untuk membedakan. Sulit menerima penjelasan firman Allah yang terlalu rumit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri seorang anak yang baru lahir di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat 11.
ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat daripada anak-anak. Waktu dia berkata-kata seperti anak-anak, waktu berpikir seperti anak-anak. Anak-anak yang baru lahir tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Jadi, kekristenan membutuhkan satu pertumbuhan. Jadi, bukan senang percaya kepada Kristus, senang lahir baru sampai di situ terus menjadi bayi, menjadi anak-anak kecil. Tetapi Tuhan rindu setiap kita bertumbuh dewasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tumbuh dewasa. Supaya di dalam kedewasaan kerohanian kita bisa memahami seluruh kebenaran firman Allah. Karena bagi anak-anak tidak akan bisa pernah paham. Sulit untuk menerangkan kalau itu anak-anak. Karena pola pikirnya, karena sifatnya. Sehingga sulit untuk menerima perkataan kebenaran firman Allah. Jadi pagi hari ini, Tuhan rindu setiap kita bertumbuh dewasa. Puji Tuhan bagi kita yang sudah lahir baru. Teruslah engkau bertumbuh. Jangan senang menjadi anak-anak. 1 Korintus tadi, aku mau tinggalkan semuanya karena aku mau tumbuh dewasa. Kita rindu setiap kita, seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bertumbuh dewasa. Supaya kita dapat mengenal Kristus sesungguhnya. Kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran sesat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran bagi anak-anak, tadi ciri dari bayi yang baru lahir adalah selalu ingin air susu. Yang kedua, anak-anak sulit untuk menerima penjelasan hal-hal yang rumit. Lalu ciri daripada anak yang baru lahir adalah kata-katanya, sifatnya, cara berpikir, itulah anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar kira-kira pengajaran-pengajaran untuk anak-anak itu apa saja. Dikatakan pengajaran bagi anak yang baru lahir itu terdapat dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan 2. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. 3 hal tentang baptisan. Itu adalah pengajaran firman Allah yang dasar. Itu untuk anak-anak yang baru lahir. Kekristenan yang baru lahir. Mereka harus diajarkan tentang pembaptisan. Di dalamnya ada pertobatan.
Karena orang yang dibaptis pasti harus menghasilkan pertobatan. Sia-sia pembaptisan tanpa pertobatan. Itu pengajaran bagi kekristenan yang baru lahir. Mereka diajarkan tentang pertobatan. Tapi bagi orang dewasa secara rohani, itu sudah beranjak bukan lagi hanya pertobatan. Tapi kalau kita masih terus diajar-ajar dengan pertobatan, kau harus bertobat, bukan berarti itu salah, tidak. Tetapi itu masih kanak-kanak. Itu masih bayi yang baru lahir. Tidak lagi diajari tentang pertobatan, tentang baptisan. Kita harus terus bertumbuh. Bagaimana kita hidup di dalam kekristenan. Bukan lagi membicarakan tentang bertobat. Tidak. Tetapi bagaimana kita menjalani kekristenan kita dengan benar. Yang kedua, pengajaran tentang penumpangan tangan. Itu berbicara tentang berkat. Bukan berarti kita tidak membutuhkan penumpangan tangan dan berkat, tidak. Tapi kalau hanya itu saja dalam kekristenan kita, kita senang dengan penumpangan tangan, kita senang berita firman Allah tentang hal berkat, dan terus berkat, itu berarti kerohanian kita masih anak-anak. Bagi yang dewasa rohani bukan hanya berbicara tentang berkat, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat. Dan yang ketiga, tentang kebangkitan orang-orang mati. Saudara, sampai hari ini sudah berapa lama saudara percaya kepada Kristus? Saudara masih ragu-ragu tentang keselamatan. Saudara masih ragu-ragu, tidak ada kepastian, tidak ada keyakinan, kepercayaan bahwa di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Saudara selalu diajari. Saudara masih ragu-ragu, berarti hidup saudara belum bertumbuh dewasa. Dewasa di dalam kerohanian, sudah tahu pasti, mengerti dengan betul bahwa kalau percaya kepada Kristus, aku memperoleh hidup yang kekal. Kalau aku mengalami kematian, aku akan berjumpa dengan Kristus. Itulah orang-orang yang dewasa. Kalau anak-anak, dia mulai ragu-ragu. Pagi hari ini, Tuhan rindu supaya kita terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan rindu kekristenan kita terus bertumbuh. Mengenal Allah lebih lagi. Pengenalan kita kepada Kristus bukan sampai hanya sekedar kita diberkati oleh Tuhan, tetapi bagaimana caranya kita menjadi berkat. Saudara, kita semuanya merenungkan saat ini. Masihkah kehidupan rohani kita seperti anak-anak, atau sudah tumbuh dewasa? Kalau dewasa, makanannya bukan susu lagi. Makanannya adalah makanan keras, memiliki panca indera sehingga dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Anak-anak sulit
membedakan, oh ini tidak baik, oh ini yang harus dilakukan. Anak-anak tidak mengerti. Tapi bagi orang-orang dewasa di dalam kerohanian, pasti akan mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Kita mau selidiki kehidupan kerohanian kita. Kita mau melihat hidup rohani kita. Bukan melihat orang lain, tapi melihat diri kita. Apakah saya sudah bertumbuh dewasa atau saya masih anak-anak? Berpikir. Yang kedua, berpikir, berkata-kata masih seperti anak-anak. Tapi kalau di dalam 1 Korintus tadi, jangan seperti anak-anak. 1 Korintus 14 ayat 20. Jangan seperti anak-anak di dalam pemikiran. Engkau harus bertumbuh. Kerohanianmu harus bertumbuh. Anak-anak suka diperhatikan. Sekarang saudara bertumbuh dewasa, saudara harus memperhatikan, bukan lagi diperhatikan. Anak-anak kepingin diberkati, tetapi orang-orang dewasa harus memberkati. Anak-anak suka dilayani, tapi seorang yang tumbuh dewasa rohani mau melayani. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Tinggalkan sifat kanak-kanak kita. Kita mau bertumbuh dewasa. Pengenalan kita kepada Kristus lebih lagi. Bukan hanya suka diajar, tetapi kita mulai ambil kesempatan untuk mau mengajar. Sudah dilihat, sudah ditinjau dari sudut waktu. Kita sudah lama menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah lama menjadi pengikut Kristus, tapi ternyata masih anak-anak. Suka diajar. Seharusnya kita mengajar. Seharusnya kita bisa menjadi berkat, membimbing orang, bukan lagi dibimbing. Tetapi itulah keadaannya. Setelah kita dengar firman Allah, kita mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hati saudara pagi hari ini sudah mulai terbuka dan saudara bertumbuh dewasa. Tidak lagi menjadi anak-anak. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Allah pagi hari ini. Mungkin kita belum paham, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita semuanya untuk kita bisa bertumbuh dewasa. Puji Tuhan, tidak lagi menjadi bayi yang baru lahir, tidak lagi menjadi anak-anak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan menyanyikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, di dalam kekristenan, waktu kita bertumbuh dewasa, saya percaya kita akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang indah bersama dengan Tuhan. Saya dan saudara, apabila saya dan saudara mulai bertumbuh, saya dan saudara akan mengalami satu perjumpaan yang indah, pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Senang, susah, saudara bisa merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Puji Tuhan. Haleluya. Teruslah kerohanianmu bertumbuh dewasa. Alami pertumbuhan rohanimu dan alami pertolongan Tuhan. Alami pengenalan Allah lebih lagi. Alami mujizat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Allah, berkat firman-Mu. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, haleluya. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Allah, mendorong kami, membawa kami di dalam kehidupan kekristenan kerohanian kami terus bertumbuh dewasa, sehingga hidup kami di dalam kerohanian kami boleh sempurna, bukan karena kebaikan kami, tetapi semua karena kasih karunia anugerah-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, hanya orang-orang dewasalah yang akan mengerti kebenaran firman Allah. Hanya orang-orang dewasalah yang hidup seturut daripada rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Saat sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat daerah kami. Berdoa buat lingkungan kami. Tuhan, berkatilah. Dijauhkan dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari penularan virus yang ada di dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang sanggup menyembuhkan, kuasa Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami. Dijauhkan dari resesi, krisis ekonomi. Semua bangsa kami hidup dalam kemurahan dan kebaikan yang daripada Tuhan. Para pemimpin bangsa kami, yang pusat sampai daerah, yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan berkati dengan hikmat akal budi, supaya mereka boleh bekerja dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat anak-anak-Mu, berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah mereka terus bertumbuh dewasa, kerohanian mereka, pengenalan mereka akan Engkau, Tuhan yang menolong. Dari mulai anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, orang yang sudah semakin lanjut diberkati kesehatan, kekuatan, rumah tangganya, keluarganya, pekerjaan dan usahanya diberkati. Kemanapun melangkah, Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Tidak ada yang kekurangan, semuanya dalam pemeliharaan, kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Semua persoalan, masalah, beban berat, pergumulan apapun, Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Hamba-Mu menyerahkan seluruh hidup jemaat-Mu. Semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu kembali boleh bersama-sama berkumpul di gereja, di rumah Tuhan. Tuhan tolong keadaan hari-hari ini. Izinkan kami sehingga kami boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang terlalu baik. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.